Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cahaya Gusti Pratiwi dengan NPM A1G024056 dari kelas 3B. Di video kali ini aku akan membahas tentang keterampilan menyimak. Dan di video kali ini aku akan memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bunda Yudi Amalia. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengetahui apa itu menyimak. Menyimak menurut KBBI itu adalah mendengarkan baik-baik apa yang diucapkan dan dibaca. Tetapi menyimak juga bukan hanya sekedar membaca. Menyimak juga soal memahami isi dalam simakan itu. Lalu apa saja jenis dari menyimak? Yang pertama ada menyimak intensif, yang ciri khasnya adalah seperti menganalisis bentuk bahasa itu secara detail. Lalu jenis yang kedua ada ekstensif, yaitu mendengarkan teks panjang untuk mengetahui makna yang secara umum. Lalu selektif, itu adalah ciri khasnya mengetahui informasi-informasi penting yang ada di dalam simakan. Lalu menyimak interaktif yang biasanya terjadi pada dialog atau diskusi. Nah, apa saja tahapan atau proses dalam menyimak? Yang pertama ada proses mendengar. Nah, mendengar ini adalah mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh si pembaca. Biasa juga disebut dengan proses hearing. Lalu proses yang kedua ada proses memahami, yang berarti mengerti dengan baik isi pembicaraan yang sedang disampaikan oleh pembicara. Proses ini biasa juga disebut dengan understanding. Lalu proses ketiga itu menginterpretasi. Ini halnya sama dengan menafsirkan isi atau butir-butir pendapat yang ada dan ataupun yang tersirat di dalam pembicaraan itu. Ini bisa disebut dengan interpreting. Lalu menanggapi, itu menyambut, mencamkan, menyerap, menerima seluruh gagasan yang sudah dikemukakan oleh si pembicara, dan tahap ini bisa juga disebut dengan tahap responding. Nah, bagaimana sih strateginya untuk menyimak ini itu sendiri? Yang pertama ada strategi saat pra-menyimak. Itu bisa dengan membangun kesiapan, mencari kata kunci, memprediksi apa isi dari simakan. Lalu pada saat menyimak, strategi yang dibutuhkan itu bisa dengan mendengarkan, mencatat hal-hal yang penting, menjawab pertanyaan, dan melengkapi kalimat yang diutarakan oleh si pembicara. Lalu pada pasca menyimak, kita strateginya adalah fokus pada refleksi melalui diskusi, penyimpulan, dan penyampaian pendapat. Nah, apa hal yang hal yang perlu dihindari dari kegiatan menyimak? Menurut Russell dan Black tahun 2007, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, keegosentrisan atau mementingkan diri sendiri, enggan untuk terlibat, takut akan perubahan, yang berarti takut akan pendapat sendiri yang harus berani diubah atau ditukar jika memang ada pendapat yang lebih diandalkan orang lain pada saat di forum. Lalu ada keinginan untuk menghindari pertanyaan. Lalu ada hal puas terhadap penampilan eksternal, dan ada juga pertimbangan yang prematur serta kebingungan semantik. Maksudnya kebingungan ini si penyimak juga harus mempunyai kosakata yang memadai saat menyimak. Nah, sebenarnya tujuan menyimak ini ada beberapa hal, teman-teman. Tujuan menyimak itu ada untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, dan menyimak untuk mengapresiasi. Bisa juga menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide dan memecahkan masalah, serta menyimak untuk meyakinkan. Nah, itulah tadi video dari aku tentang keterampilan menyimak. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik, dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.